Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wahyuningsih, NIM 204029, jurusan Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi tata usaha. Sebagaimana yang kita ketahui, administrasi itu mempunyai bidang garapan. Bidang garapan yang kedelapannya adalah administrasi tata usaha. Selanjutnya yaitu pengertian administrasi tata usaha. Ditinjau dari asal katanya, tata usaha terdiri dari kata, tata, dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi menurut arti kata tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Menurut De Lianggi, administrasi ketatausahaan adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Pola perbuatan dalam kegiatan ketatausahaan meliputi 1. Menghimpun segala keterangan yang diperlukan. 2. Mencatat berbagai keterangan, baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam audio visual, secara manual maupun elektronik sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. 3. Mengolah berbagai keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi. 4. Menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. 5. Mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lain. 6. Menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Selanjutnya yaitu proses administrasi tata usaha. 1. Pengelolaan surat menyurat. Surat adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. 2. Pengelolaan kearsipan. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu tata ruang kantor dan sekolah. Menurut De Lianggi mengatakan, tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan keputusan bekerja bagi para karyawannya. Menurut Littlefield dan Peterson menyatakan, tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan, perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Selanjutnya, asas-asas pokok tata ruang kantor. Menurut Richard Mudder, ada 4 asas tata ruang pada suatu kantor. Keempat asas itu semestinya harus saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Keempat asas tersebut adalah 1. Asas jarak terpendek. Perubahan tata ruang kantor pada asas ini maksudnya adalah menata letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar
sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Jarak antar meja atau unit yang jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain, bandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar. 2. Asas rangkaian kerja. Asas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya, karena pengaturan mejanya sudah runtut atau teratur. 3. Asas penggunaan segenap ruangan. Maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan yang kosong, maka dapat diletakkan tanaman, hiasan, akuarium, dan lain sebagainya, sehingga membuat ruangan semakin nyaman dan asri. 4. Asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan, baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Selanjutnya yaitu bentuk tata ruang kantor. 1. Tata ruang tertutup. Suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. 2. Tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruangan yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka, sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari satu sudut pandang. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yang A. Pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang B. Bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu bepergian. Yang C. Aliran pekerjaan harus sederhana, sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Yang D. Meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Yang E. Pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Selanjutnya yaitu peranan guru dalam administrasi ketata-usahaan sekolah. 1. Pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa per kelas, per semester, dan yang mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Dengan pencatatan inilah, maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Dan yang terpenting adalah data tentang prestasi muridnya. 2. Pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Demikian pula, kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama PNS, yang sangat berguna untuk pembinaan guru itu selanjutnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terlebih dan terkurangnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.